Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Amin. Pada materi hari ini kami akan menyampaikan tentang strategi pengelolaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Dasar yang diampu oleh Ibu Hamidatur Rahmah SPSI MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari Nunung Dian Pertiwi, Aulia Putri Puspitasari, Alif Fatmawati, Nur Fatima, serta Erika Nur Aziza. Yang akan kami bahas yaitu tentang definisi sarana prasarana pendidikan, yang kedua pentingnya sarana dan prasarana di sekolah, yang ketiga strategi peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di masa yang akan datang. Yang pertama mengenai pendahuluan berisi latar belakang. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk menjalankan dan mewujudkan proses belajar mengajar secara berkesinambungan dan tersusun dalam program pembelajaran yang disusun sebelum proses pembelajaran berlangsung. Pendidikan itu tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang mampu mendukung terselenggaranya pendidikan di sekolah, yaitu dengan tersedianya sumber daya pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan. Apa sih itu sarana dan prasarana pendidikan? Sarana dan prasarana pendidikan ialah faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, proses pembelajaran itu tidak akan berjalan lancar atau tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dibantu dengan sarana dan prasarana yang memadai yang disediakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, membahas tentang definisi sarana prasarana pendidikan. Secara umum, sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya dalam proses belajar. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Nah, ada 5 faktor penting yang harus ada pada proses belajar mengajar, yaitu harus ada guru, murid, tujuan, materi, dan waktu. Apabila tidak ada salah satu faktor tersebut, tidak mungkin terjadi proses belajar mengajar. Dengan 5 faktor tersebut, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan walaupun dengan hasil yang minimal pula. Hasil tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana penunjang, yaitu faktor fasilitas atau sarana prasarana pendidikan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar atau MI, Sekolah Menengah Pertama atau MTS, dan Sekolah Menengah Atas atau SMA, dikatakan bahwa prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Prasarana sekolah pada umumnya sangat sederhana, mengacu pada ruang-ruang. Yang dimaksud dengan ruang di sini yaitu bukan hanya ruang tempat kegiatan belajar mengajar, tetapi juga semua fasilitas ruang termasuk lapangan atau kebun yang menunjang kegiatan pendidikan. Secara rinci, fasilitas ruang di sekolah dasar antara lain ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang administrasi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya membahas tentang pentingnya sarana dan prasarana di sekolah. Pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik itu mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, akan terbantu dengan dukungan fasilitas. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Sedangkan sekolah itu berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Jadi teman-teman, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang diharapkan, itu dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru maupun untuk berada di lingkungan sekolah. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah yaitu untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung efektif. Jadi secara umum tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada strategi peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di masa yang akan datang. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses untuk menyelenggarakan dan pengawasan dalam sarana prasarana pendidikan serta dalam pengadaan sarana-sarana pendidikan yang ada di lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana dan prasarana pendidikan ialah pendukung dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Pada dasarnya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada suatu lembaga pendidikan seperti sekolah harus meliputi beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu ada perencanaan, pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, pemeliharaan, pengawasan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi teman-teman, ada kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah itu berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum merata, terutama pada daerah seperti desa yang terpencil, terpelosok, maupun daerah yang identik dengan perekonomian yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun solusi untuk sarana dan prasarana pada kondisi nyata saat ini, pada umumnya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah terpencil atau pelosok ya, sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya, tenaga pengajar yang menumpuk di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Upaya-upaya tersebut jika dilakukan dengan baik dan sesegera mungkin, pasti pemerataan sarana dan prasarana akan terpenuhi. Solusi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yaitu pemerintah dapat meningkatkan dana untuk pendidikan dan juga membantu warga yang kurang mampu dengan memberikan beasiswa. Jadi simpulan pada materi ini yaitu dengan adanya prasarana dan prasarana pendidikan, peserta didik mampu meningkatkan kualitas hasil belajarnya, dan bagi guru itu akan terbantu dengan dukungan fasilitas, dan saat kegiatan pembelajaran itu akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Dan pada masa ini kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah itu menjadi masalah yang sangat penting,
dan membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua harus mampu bekerja sama untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah. Ataupun dari solusi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, yaitu pemerintah dapat meningkatkan dana untuk pendidikan dan juga membantu warganya yang kurang mampu dan memberikan beasiswa. Cukup sekian teman-teman, apabila ada kesalahan kami dari kelompok 6 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.